Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak Ibu tetap melaksanakan tugas, seraya menunggu kapan kira-kira jadwalnya Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN. Nah, di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu, yaitu terkait dengan nasib honorer non-ASN, bagaimana ke depan. Di sini ada satu harapan baru dari DPR, yaitu DPR menyurati 4 menteri bahas honorer. Tentunya yang dibahas ini adalah kaitan masa depan atau kaitan masa kerja, pensiunan non-ASN. Sinyal bakal diangkat menjadi ASN. Nah, tentunya ini Bapak Ibu satu hal yang perlu kita ketahui, apa kira-kira isi dari informasi ini yang mungkin menjadi jawaban dari impian Bapak Ibu honorer selama ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya, dan sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya agar semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Ada satu informasi yang dicatat oleh beritasoloraya.com, yaitu salah seorang anggota Komisi 6 DPR RI, Reke Diah Pitaloka, baru-baru ini telah memberikan surat resmi kepada 4 menteri terkait dengan kelanjutan nasib tenaga honorer. Tentunya honorer yang dimaksud adalah honorer non-ASN. Di tengah isu penghapusan tenaga honorer tahun 2023, Rieke terus berupaya memperjuangkan nasib tenaga honorer non-ASN, terutama bagi yang telah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Rieke mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan nasib tenaga honorer non-ASN pada P3K, terutama bagi yang telah bekerja bertahun-tahun, termasuk yang berusia di atas 35 tahun. Nah, di sini kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa sebenarnya para DPR RI ya di sini diwakili oleh salah seorang, yaitu dari Komisi 6 DPR RI, yang mana sebenarnya sangat perhatian dengan nasib tenaga honorer ini. Sehingga dari DPR menyurati 4 menteri yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer non-ASN. Dalam hal tersebut, Rieke memperjuangkan nasib tenaga honorer sehingga ke depan pemerintah dapat memperhitungkan masa kerja pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Rieke, hal yang disampaikan oleh dirinya kepada pemerintah, tepatnya kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, bukanlah tuntutan yang berlebihan. Nah, tentunya kalau tidak berlebihan Bapak Ibu, berarti itu adalah suatu hal yang lumrah dan wajar disampaikan. Rieke berpendapat jika pemerintah hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dengan batas mendaftar calon pegawai negeri sipil, yakni batas usia 35 tahun, sedangkan tenaga honorer di atas 35 tahun sangatlah banyak, maka hal tersebut layak untuk dipertimbangkan kembali. Bahkan menurut Rieke, tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun tersebut sebagian memiliki masa kerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nah, tentunya maksud daripada Rieke di sini Bapak Ibu, yaitu setidaknya masa kerja para honorer yang telah puluhan tahun mengabdi ini sebaiknya dihargai dan diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa diangkat menjadi ASN. Tentunya di sini ASN ada dua, yaitu P3K dan PNS. Jadi terserah entah bagaimana ya solusi yang ditempuh oleh pemerintah. Jelasnya dari DPR RI tetap mengusulkan sampai menyurati 4 menteri agar honorer ini bisa dipertimbangkan. Menimbang sebagaimana hal tersebut, maka Rieke mendesak
rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau mendesak rekrutmen P3K yang diselenggarakan pemerintah adalah yang berkeadilan dan juga memperhitungkan masa kerja. Jadi guru, kemudian tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, tenaga infrastruktur, penyuluh, mereka pelayan publik yang sangat luar biasa. Mereka berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian tutur YK. Nah, di sini ada banyak jenis honorer yang disampaikan Bapak Ibu, yaitu honorer tenaga kesehatan, kemudian tenaga guru, tenaga infrastruktur, tenaga penyuluh yang melayani atau yang tugasnya adalah pelayanan publik, maka tentunya ini akan dipertimbangkan supaya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Di sini disampaikan bahwa mereka berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian, tutur Rieke. Dalam kesempatan yang sama tersebut, Rieke mengungkapkan bahwa pihaknya terus carikan solusi dan menurutnya tanpa merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pun, Rieke berpendapat bisa dalam arti Bapak Ibu bisa mengangkat honorer ini. Kita cari solusi tanpa merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pun saya kira bisa, itu tutur Rieke. Kabar bahagia lainnya bagi tenaga honorer adalah Rieke Diah Pitaloka selaku anggota Komisi 6 DPR RI telah menyurati 4 menteri terkait nasib tenaga honorer sebagaimana telah dijelaskan pada informasi lebih awal di atas. Jadi adapun 4 menteri yang disampaikan surat resmi oleh Rieke adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, yakni Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yasona Hamunangan Lauli. Seterusnya Mendagri, yakni Tito Karnavian. Dan Menteri Keuangan, yakni Sri Mulyani. Inilah 4 personil menteri yang disurati oleh Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI. Tentunya isi suratnya supaya honorer ini bisa diperhatikan. Adapun surat resmi yang disampaikan oleh Rieke kepada 4 menteri tersebut berisi tentang, pertama, permohonan untuk mempertimbangkan masa pengabdian pada P3K. Kedua, permohonan memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-aparatur sipil negara atau juga yang disebut dengan P3K. Dalam keterangannya, Rieke mengungkapkan dalam surat resminya juga termuat permohonan kepada menteri untuk jangan menutup ruang bagi tenaga honorer dalam mendapatkan jaminan hari tua dan hari pensiun. Jadi hal tersebut mengingat dalam skemanya juga ada atau terdapat pemotongan upah tenaga honorer. Saya merekomendasikan dalam surat resmi saya kepada para menteri, jangan ditutup ruang untuk mendapatkan jaminan hari tua dan hari pensiun untuk para pelayan publik non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Toh juga skemanya juga dipotong upah, tutur Rieke. Nah, ini salah satu informasi Bapak Ibu yang sumbernya dari salah seorang anggota Komisi 6 DPR RI yang mengatakan bahwa kiranya honorer ini bisa diperhatikan demi para honorer ini bisa sejahtera ke depan sebagaimana ASN sejahtera. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang harapan baru kepada Bapak Ibu honorer yang memang nasib honorer ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Demikian dengan DPR RI. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.